Yang kedua, ujung badik. Ada diplomasi melalui fight atau peperangan. Yang ketiga, diplomasi kelamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Nah, izin Prof, pertanyaan pertama. Saya kira ada dua hal yang penting. Pertama, melihat bahwa hasanah pengetahuan pada naskah-naskah Bugis Makassar itu sangat luar biasa. Oleh karena di samping karena keragaman substansi teks-teks yang ada yang menyangkut banyak hal dan persoalan kehidupan manusia, dan salah satu yang menarik di situ adalah rupanya juga mengungkapkan hal-hal yang cukup rahasia pada diri manusia, yakni masalah relasi suami istri yang biasanya adalah disebut cerita di balik kelambu ini. Nah, ini menarik karena tidak banyak naskah di Nusantara ini, bahkan dunia ini, yang menceritakan seperti itu. Kita kenal misalnya di India ada Kama Sutra. Kemudian di Yunani kuno disebut Ars Amatoria. Ya. Kemudian di masyarakat Arab ada namanya Kitab Munakahat. Di Nusantara ini paling tidak ada dua suku bangsa yang memilikinya. Kalau di Jawa ada namanya Serat Nitimani plus Serat Centini, dan satu lagi di luar Jawa dan cukup luar biasa isinya itu adalah Asikalebeneng. Itulah ada pada masyarakat Bugis dan pada masyarakat Makassar. Itu satu hal. Hal yang kedua, pada masa itu memang lagi tahun 1999 lagi onnya isu tentang karya-karya India yang diawali dengan munculnya film misalnya Mahabharata, kemudian film Arjuna. Itu merajai pada siaran-siaran TV yang menyerot banyak pemirsa. Setelah itu kembali diputar di film layar lebar Kama Sutra, India punya. Dan setahu saya bahwa apa yang dibincangkan pada Kama Sutra India itu yang menyangkut tentang relasi hubungan suami dan istri sebenarnya ada dalam masyarakat Bugis Makassar. Nah, saya mencoba membuat penelusuran khusus apa dan bagaimana sih sebenarnya situasi naskah-naskah Bugis Makassar itu menceritakan hal tema tadi tentang Kama Sutra Bugis ya, yang orang kenal. Nah, disitulah proses penelitian mulai berjalan, dan pada saat itu saya langsung mengapply di pada masa itu masih didikti untuk riset-riset Unhas. Saya masih status sebagai dosen muda saat itu, dosen muda. Jadi ada namanya program untuk dosen pemula namanya Berbagai Bidang Ilmu atau BBI. Saya apply masuk dan lolos. Dan tahun-tahun berikutnya pun lolos. Jadi tahapan-tahapan penelitian berjalan dan itu melalui fasilitasi Unhas untuk ke dikti, untuk kegiatan riset. Sebenarnya begini, kalau isu-isu tentang hubungan suami istri itu memang sebenarnya kita bisa temukan di banyak naskah. Dari hasil penelusuran yang saya lakukan itu saya menemukan ada 48 naskah, baik berbahasa Bugis maupun naskah yang berbahasa Makassar. Saya masih mencarinya dalam wilayah Indonesia, tetapi fokusnya di Sulawesi Selatan. Pertama saya menelusuri di Badan Arsip dan Perpustakaan Nasional di Makassar. Di situ saya temukan sekian banyak naskah yang pada umumnya naskah dalam bentuk mikrofilm. Mikrofilm
kemudian ada naskah dalam bentuk yang asli, dan itu sumbernya dari berbagai macam dari berbagai wilayah kan. Ada dari Bone, ada dari Sopeng, ada dari Kota Makassar sendiri, ada dari Rapang, ya, ada dari Goa, Maros, dan Baru. Itu untuk arsip naskah yang ada di kantor Arsip Nasional. Sebab kebetulan pada Arsip Nasional saat itu sudah mendokumentasi naskah Lontera itu kalau tidak salah jumlahnya 6.200 naskah. Itu sudah diformat semuanya dalam bentuk mikrofilm. Nah, di antara 6.200 itu saya menemukan ada 48 naskah yang secara khusus teksnya berbicara tentang asikalabeneng atau relasi suami istri. Nah, koleksi yang lain adalah koleksi pribadi yang dimiliki oleh orang-orang tertentu. Misalnya ada koleksi yang dimiliki oleh Muhammad Salim almarhum, yang memang disebut sebagai salah seorang yang memiliki kepedulian serta keahlian di dalam membaca naskah Lontera, dan dia juga menjadi kolektor pribadi. Dan selanjutnya saya juga meneliti di tempat lain, di Perpustakaan Republik Indonesia di Jakarta. Saat itu masih di Salemba. Nah, kebetulan di koleksi naskah di Perpustakaan Nasional Jakarta itu di Salemba itu menyimpan banyak naskah juga, naskah Bugis Makassar. Ya, tapi pada umumnya naskah-naskah yang dari Bone. Itu ada naskah yang diambil oleh Belanda ketika rumpaknya Bone. Nah, ketika rumpaknya Bone, Belanda memang mengalahkan Bone, kalau tidak salah itu 1905. Tetapi bukan saja menaklukkannya secara politik, tapi dokumen-dokumen dalam bentuk naskah itu juga diambil oleh Belanda, dibawa ke Batavia, kemudian tetap dijaga dengan baik, kemudian tersimpan hari ini di Perpustakaan Nasional. Dan di antara sekian koleksi naskah itu, Bugis dan Makassar di Arsip Nasional, ada memang beberapa yang bicara tentang naskah asikalabeneng ya. Dan itu juga menjadi salah satu bagian dari khasanah data dalam buku saya. Ya. Jadi sebenarnya riset ini sudah bertahap lama ya. Jadi mulai 99, 90, 91, 92, 2001, 2002, 2003 saya masuk kuliah di Universitas Indonesia mengambil ilmu filologi. Nah, di situ kembali saya mencoba mengupgrade lebih tinggi lagi riset-riset yang ada itu, kemudian saya kemas sedemikian rupa untuk menjadi sebuah tesis. Nah, selesai di 2005, kemudian mulai 2006 mengolahnya untuk menjadi sebuah format buku. Nah, kemudian ya disitulah muncul komunikasi yang baik dengan pihak Ininawa, dan 2008 langsung terbit. Nah, ketika 2008 terbit itu booming sudah dimulai. Kalau melihat kemasan naskah-naskah ya yang bicara tentang hubungan suami istri itu dalam naskah asikalabeneng tadi, sebenarnya kita melihat satu memang kebudayaan Bugis Makassar yang dipraktikkan sedemikian hebatnya, tetapi itu sebenarnya bukanlah satu kebudayaan Bugis Makassar yang murni. Ya, ini mengikut mungkin satu kebijakan kebudayaan ya, bahwa kebudayaan itu selalu bersentuhan dengan dunia luar, mengalami dinamika, dan salah satu pengaruh yang amat kuat di situ adalah Islam. Jadi kesannya begini, sepertinya teks-teks yang asli tentang asikalabeneng itu memang teks tentang khasanah pengetahuan orang Bugis dan Makassar tentang seksualitas. Akan tetapi ketika terus-menerus berjalan menapak waktu demi waktu, kemudian dia bersentuhan dengan kebudayaan luar. Terutama hal ini adalah kebudayaan Islam. Jadi setelah agama Islam masuk,
dan meresap dalam tatanan kehidupan masyarakat yang dipastikan itu setelah 1605 itu melalui ulama-ulama Melayu, kemudian ulama Arab dan seterusnya. Itu berbagai hasanah pengetahuan Islam juga masuk ke dalam tata kebudayaan Bugis Makassar. Tidak terkecuali adalah pada level yang rahasia tadi, ilmu tentang hubungan suami istri. Sehingga kalau kita melihat teks Bugis Makassar ini tentang Askelebineng, itu kita bisa melihat bagaimana teks-teksnya itu menceritakan misalnya pola-pola atau tata cara yang khas pada masyarakat Bugis. Tapi pada sisi yang sama itu diberi kemasan-kemasan atau hiasan-hiasan yang begitu penting, yakni hiasan-hiasan dari Islam. Nah, hiasannya itu kan menyangkut tentang misalnya konsep tentang penciptaan, konsep tentang Tuhan dan manusia, konsep tentang bagaimana kontrak bayi dan Tuhan itu sebelum dia dilahirkan ke dunia. Itu mengingatkan kita dalam teologi dalam agama Islam. Kemudian ada hal-hal lain, misalnya penggunaan simbol-simbol Islam seperti tokoh Ali dan tokoh Fatimah di dalamnya. Itu kan menggunakan tokoh-tokoh mulia di dalam agama Islam. Begitu pula misalnya tokoh-tokoh yang lain seperti Nabi Muhammad dengan para istrinya. Ya, itu misalnya digunakan untuk memberi simbol-simbol pada pintu-pintu dan nama-nama pintu, dan berikut ucapan dalam bentuk salam. Ya, ini nanti dalam praktek yang lebih spesifik akan kelihatan simbol-simbol seperti itu. Ya. Saya rasa infiltrasi Islam masuk ke dalam teks Askelebineng itu bukan pada tataran kulit semata, tapi dia masuk ke tataran yang sangat inti, yakni mengenai jiwanya, ya. Jadi bagaimana tadi itu konsep-konsep tentang hubungan suami istri, bagaimana halal dan haram, kemudian mulia dan tidak mulia, tata cara memperlakukan istri, mulai salam dan seterusnya sampai finish. Itu semuanya dibungkus dengan tatanan menurut agama Islam. Jadi mungkin saya bisa mengatakan seperti ini. Pengetahuan Askelebineng dalam masyarakat Bugis dan Makassar itu adalah pengetahuan yang sudah ada sebelum masuknya agama Islam. Tetapi ketika agama Islam sudah berkembang, agama Islam kemudian memberi sentuhan, ya, jadi memberi warna yang sangat penting di dalam teks Askelebineng, sehingga bisa dikatakan bahwa kehadiran Islam disebut mengislamkan kelamin. Jadi memberi tatanan pemikiran dan secara konseptual tentang bagaimana hubungan suami istri itu menempati posisi yang sesuai dengan syariat-syariat Islam, ya, sehingga semua tata cara yang kemudian ada dalam Askelebineng itu menjadi tuntunan yang lebih Islami, seperti itu. Sebenarnya begini, naskah-naskah yang semua dari 48 itu adalah naskah yang tertulis itu di abad ke-17. Ya, itu pun di akhir. Jadi itu menunjukkan bahwa naskah-naskah itu adalah sebuah produksi pada masa era Islam, ya, ditulisnya maksud saya. Tapi pengetahuannya itu sepertinya tersambung karena kita bisa mengidentifikasi mana sistem pengetahuan, sistem lakuan di dalam seksualitas Askelebineng itu yang sepertinya lebih pada berciri sebagai vernakular Bugis, ya. Kemudian mana yang kemudian disebut dengan pengaruh Islam. Ya. Yang jelasnya bahwa dari 48 naskah itu adalah dia sudah terformat menjadi satu teks yang utuh, yang kelihatan sudah terformulasi dalam dua medan, yakni
medan Bugis yang asli dan medan Islam yang mempengaruhinya. Jadi kelihatan bahwa teks sudah termix sedemikian rupa. Hanya saja dari 48 itu tidak semuanya itu menunjukkan naskah yang masing-masing mandiri atau berbeda antara satu dan yang lainnya. Ada beberapa naskah yang disebut kategori yang teksnya sama. Jadi dalam ilmu filologi ada namanya pengelompokan teks. Jadi teks itu diklasifikasi berdasarkan pada identitas atau jaringan kelompok penyalinan. Ya. Jadi ada disebut dengan kelompok turunan. Nah, dari 48 itu saya mengambil 8, membaginya 8. Ada 8 kategori dengan berdasarkan pada spesifikasi isi. Jadi misalnya ada naskah yang secara khusus mengajarkan tentang bagaimana tata cara hubungan seksual itu. Satu. Yang kedua, ada naskah yang lebih banyak menampilkan tentang bagaimana doa-doa yang dalam hubungan suami istri itu. Yang ketiga, bagaimana misalnya ada naskah yang secara khusus membicarakan tentang teknik-teknik perangsangan. Ya. Ada naskah yang secara khusus membincangkan tentang bagaimana karakter tubuh perempuan. Yang mana titik-titik yang sensual, mana titik-titik yang peka, mana titik-titik tertentu. Bagaimana cara menyentuhnya, bagaimana cara memperlakukannya, dan seterusnya. Dan ada lagi bagaimana teknik-teknik gerakan, gitu. Kemudian ada lagi naskah yang khusus membicarakan tentang kisah antara percakapan antara bayi dengan Allah, ya. Itu biasanya di dalam naskah saya lihat itu sebelum keluarnya bayi dari rahim. Sebenarnya ada konsensus religius antara sang janin dengan Allah. Dia katakan kalau dalam dialog bahasa Bugisnya, apakah Anda akan keluar ke bumi dan melaksanakan apa yang menjadi perintah saya? Ya. Dan ketika dia sanggupi semua, maka sang jabang bayi itu keluar ke alam dunia dari alam rahim. Nah, jadi ada kontrak sepertinya. Dan itu kan sudah sangat Islami di tahapan situ. Seperti itu pengkategoriannya. Saya sudah membaca Askelebineng, semua manuskripnya saya sudah baca dan sudah terbit bukunya. Kemudian saya sudah membaca kitab Kamasutra dalam berbagai versi. Ya. Kemudian saya sudah membaca Serat Centini dan Serat Nitimani yang Jawa. Saya juga sudah membaca kitab Munakahat yang juga hadir dalam beberapa versi. Kitab As Amatoriyah juga sudah membaca dari berbagai sumber-sumber yang ada. Dan saya mengatakan begini, bahwa sebenarnya Askelebineng adalah satu kitab seksualitas yang ada pada masyarakat Bugis yang memiliki kualitas yang istimewa. Selain secara rinci mengatur tatanan hubungan seksualitas itu dengan segala pengetahuan yang terkait dengannya, ya, mengenai tubuh, mengenai tata cara memperlakukannya, kemudian sampai kepada filosofi daripada Askelebineng itu, kemudian standar keimanan, ya, yang betul-betul sangat kental secara Islami di dalamnya. Dan satu lagi, kompleksitas mengenai membicarakan tubuh perempuan itu ada pada Askelebineng. Ya, misalnya saya mau bandingkan dengan Kamasutra. Ya, ini tidak bermaksud misalnya membuat keberpihakan secara subjektif pada Askelebineng, tapi saya sudah membuat perbandingan dalam hal pemahaman tubuh perempuan misalnya. Salah satu titik pada tubuh perempuan kalau di Kamasutra hanya menyebut satu benda. Tapi kalau dalam Askelebineng, benda itu pun memang disebut sebagai satu hal. Tetapi Askelebineng merincinya lagi. Bahwa di dalam benda itu ada 4 unsurnya lagi.
Ada bentuknya seperti bulat, ada bentuknya seperti benang, ada bentuknya seperti mulut lintah, dan ada bentuknya seperti mata jarum. Ya, di Kama Sutra tidak disebutkan. Jadi dan itu lebih rinci disebutkan di dalam Askalabhinayi. Jadi memang ini satu pengetahuan yang paripurna menurut saya. Ya, ya. Iya, kalau hubungannya ya tentu berada pada ujung yang ketiga kesamaannya. Kan 3 ujung itu orang mengatakan pertama ujung lidah. Itu ada diplomasi melalui kata-kata. Yang kedua ujung badik. Ada diplomasi melalui fight atau peperangan. Yang ketiga diplomasi kelamin. Ya, artinya menggunakan ujung itu untuk sebuah maksud tertentu. Ya tentu maksudnya ini misalnya menciptakan tatanan atau persahabatan atau kedamaian. Nah itu yang disebut dengan 3 diplomasi Bugis ya. Kalau dia merantau. Pertama, gunakanlah lidahmu. Itu adalah ekspresi ilmu pengetahuan. Jadi berpengetahuanlah, pandailah memberi kata dan pandailah menerima kata. Itu. Jadi segala sesuatu diomongkan. Itu adalah diplomasi yang baik. Itu yang pertama harus dikedepankan. Katakan, ya, katakan. Tapi cara mengatakannya itu harus dengan istimewa pula. Yang kedua, ujung badik. Kalau diplomasi bicara itu macet, ya barulah fight, perang. Tetapi kalau bicara macet, membuat perjanjian tidak bisa lagi kekal, selalu dilanggar, terus kemudian berkelahi atau perang, kemudian tidak bisa juga menciptakan kedamaian. Kenapa? Karena yang kalah akan dikuasai, tapi manakala nanti dia bisa menjadi kuat, dia akan balik melawan dan menguasai yang mengalahkannya lebih awal tadi. Jadi kedamaian tidak akan pernah berkunjung kekal. Dan yang ketiga itu dalam konteks Bugis Makassar, satu diplomasi yang amat penting, yakni adalah diplomasi kelamin, yakni perkawinan. Ya. Bagaimana perkawinan ini menjadi salah satu media diplomasi bagi masyarakat Bugis. Ya, buktinya itu sudah dipraktikkan dalam sejarah politik Sulawesi Selatan. Ya, misalnya Raja Bone kan kita tahu bahwa Arupalaka kan tidak memiliki anak. Maka yang menggantikan Raja Bone itu kan keponakannya, namanya Lapatau Matanatika. Nah, Lapatau Matanatika paham benar. Ya, dan seperti apa yang digariskan oleh Arupalaka. Perjanjian kita ini sudah banyak dilakukan. Perang juga sudah berlangsung. Tapi tidak ada menimbulkan kedamaian. Ketenangan tidak tercipta di selatan. Maka hanya sisa satu jalan. Adalah kelamin. Bagaimana caranya? Ya, kawin. Nah, itulah ditempuh oleh keponakan Arupalaka Raja Bone yang ke-16, Lapatau Matanatika. Misalnya, untuk menciptakan kedamaian abadi dengan Bone dengan Goa, dikawinilah Imariama Karipatukangan. Ya, cucu Hasanuddin kan. Untuk menciptakan kedamaian dengan Luwu, Bone Lapatau menikah dengan Umu Datuk Lorompong. Anaknya itu menjadi raja di Bone, yang dari Goa menjadi raja Bone, raja di Goa. Yang anak dari Luwu, raja di Bone, raja pula di Luwu. Jadi sudah menjadi satu sumber tatanan kerajaan. Jadi itu adalah salah satu diplomasi. Ya, jadi media kelamin itu adalah salah satu jalan kebudayaan yang sudah menunjukkan sejarah keberhasilannya di Sulawesi Selatan. Kalau dari lembaga-lembaga negara itu biasanya hanya sebatas sebagai narasumber ya. Terutama ini ada yang terbaru dari Dinas Kebudayaan Kota Makassar menempatkan Lontera Askalabhinayi sebagai salah satu OPK, objek pemujaan kebudayaan. Ya, jadi dianggap bahwa hasanah pengetahuan ini akan menjadi objek pemujaan kebudayaan Kota Makassar. Ya, dengan alasan bahwa setelah membaca buku itu memang
Pertama, naskah-naskah itu banyak lahir di Kota Makassar. Ya, walaupun misalnya penulisannya adalah banyak dari Bugis ya, seperti dari Bone, ada dari Sopeng, ada dari Rapang, ya. Tapi juga amat penting karena ketika dicoba ditelusuri bagaimana pengaruh-pengaruh yang turut membentuk teks Kelebena ini menjadi sebuah teks yang begitu kompleks, tidak terkecuali misalnya adanya seperti ajaran-ajaran dari ulama besar Makassar namanya Syekh Yusuf, ya, masuk juga di dalam memberi tatanan dalam pengetahuan asal Kelebena. Jadi itu Kota Makassar yang sudah membuatnya. Kalau yang lain ya lebih banyak kepada semacam eksplorasi, misalnya kemudian dikabarkan, misalnya radio RRI, kemudian TV, itu memang. Bahkan publikasi kan ada banyak. Misalnya di majalah-majalah Tempo itu sudah banyak, Syirah ya di tahun 2003 itu, kalau tidak salah sudah sekian terbitan, ya banyak sekali. Tetapi dari segi instansi yang besar untuk sebuah agenda-agenda yang amat penting ya ke depan, taruh misalnya mungkin yang terkait dengan dinas pendidikan atau dinas keluarga berencana mungkin ya terkait dengan itu, itu sampai sekarang belum melakukan hal itu, ya. Tapi mudah-mudahan nanti ada yang tertarik. Ya, saya kira cukup, Prof. Terima kasih luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.